Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kesempatan ini Ibu bisa membersamai lagi ya di Mapel Informatika untuk kelas 9A ya. Mana KM-nya? Coba. Oh iya, coba Ilham ya. Ya, Bu. Ilham, silakan dipimpin doanya dulu ya. Istiadan. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba Ibu ya akan absen dulu. 9A. Di sini ada satu surat yang tidak masuk ya, Rafa. Ya, sakit ya. Yang lainnya alhamdulillah hadir. Kita doakan Rafa semoga lekas sembuh ya. Amin. Ya, baik. Pada pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman ya. Tujuannya kalian memahami bagaimana memecahkan permasalahan sesuai dengan algoritma ya, algoritma yang terstruktur gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan mengenal antarmuka dari pemrograman PictoBlock ya. Untuk mengawali, Ibu akan tanya ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian suka minum kopi? Ada yang suka minum kopi? Suka. Kalau membuat kopi gimana urutannya? Coba yang mau ke depan, bagaimana membuat kopi kira-kira? Dari Tia sendiri, Ya. Untuk membuat kopi itu yang pertama adalah menyiapkan kopinya dulu. Nah, setelah itu siapkan juga gelas beserta sendoknya. Setelah itu jangan lupa untuk panaskan dulu air di dalam panci di atas kompor. Nah, habis itu baru masukkan bubuk kopi ke dalam gelas. Setelah itu masukkan air panas ke dalam gelas lalu diaduk-aduk. Oke. Sudah cukup? Sudah. Oke, Cukup, Ibu. terima kasih Tia. Tepuk tangan untuk Tia. Ya, ini akan ada kaitannya dengan materi kita ya tentang algoritma ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan secara terstruktur ya. Kita akan bahas di sini ya. Coba perhatikan pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah atau urutan instruksi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kenapa kita algoritma itu sangat penting? Di sini algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan logis, kemudian membantu kita berpikir teratur dan sistematis, kemudian menjadi dasar dalam dunia komputer dan pemrograman. Tuh ya. Di sini cara penyajian algoritma ya ada 3. Yang pertama ini secara naratif. Naratif di sini penyajiannya dituliskan menggunakan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua ada menggunakan model flowchart. Nah, kalau flowchart ini algoritma yang dibuat menggunakan simbol-simbol khusus. Ya, simbolnya seperti apa? Nih, kita lihat ada beberapa gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur algoritma dengan flowchart. Ini ya, seperti ini. Ada flow, dia untuk menggabungkan antar simbol. Ya, di sini ada untuk lingkaran ini simbol keluar masuk. Ya, kemudian yang ketiga ada yang namanya pseudocode. Nah, pseudocode ini langkah-langkah menyelesaikan masalah mirip dengan atau menyerupai program. Nah, pseudocode ini
tidak spesifik terhadap salah satu bahasa pemrograman, sehingga algoritma ini dapat diterjemahkan menyesuaikan bahasa pemrograman. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok ya. Kalian menyusun algoritma contoh dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Ibu akan bagi kelompok ya. Di sini kelompoknya terdiri dari 4 orang aja ya per kelompoknya. Thea, Nadia, kemudian kalian silahkan pilih. Ibu udah sediakan permasalahan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tinggal memilihnya. Silahkan. Berarti ini kelompok ya. Kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Kelompok 4. Silahkan. Kelompok 5. Algoritmanya sesuai masalah yang ada di dalam kertas tersebut ya. Silakan mulai berkelompok ya. Ya, silakan. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit cukup apa 10 menit? 10 menit. Oke, silakan rembukan ya. Ya, membuat apa? Mie rebus. Oke, silakan lanjutkan penulisan. Ini kelompok dapat tugasnya apa? Membuat kopi. Oke, silakan. Ya, gimana udah selesai semua? Mantap. Ya, berarti sekarang presentasi ke depan ya. Kelompok mana dulu nih yang mau ke depan? Wih, semangat nih kelompok 2 ya tadi ya. Baik, silakan kelompok 2 ke depan. Menyampaikan hasil kerjanya. Silakan yang lain kita perhatikan ya. Yuk, sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Thea, Nadia, Ayu, Destia akan menyampaikan cara algoritma membuat mie rebus. Nah, pertama-tama dalam membuat mie rebus itu tentunya harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat yang disiapkan seperti mangkuk, panci, dan juga sendok. Serta bahan-bahan yang perlu disiapkan yang paling utama adalah mie-nya. Kemudian jangan lupa siapkan juga air. Nah, yang kedua, kita isi panci dengan air secukupnya dan panaskan di atas kompor hingga mendidih. Yang ketiga, itu masukkan mie ke dalam panci yang berisi air mendidih. Lalu, masak selama 2-3 menit dan diaduk sesekali agar matang merata. Yang kelima, buka bungkus mie instan dan masukkan bubuk dan minyak ke dalam mangkuk. Angkat mie yang sudah matang dari panci. Yang keenam, angkat mie yang sudah matang dari panci. Lalu setelah beres, itu bisa dihidangkan dan bisa kita makan. Nah, untuk algoritma dalam membuat mie rebus cukup segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, luar biasa ya. Dari semua kelompok kalian sudah bisa menyampaikan bagaimana membuat algoritma yang benar ya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengenalkan ya salah satu pemrograman ya ini. Namanya itu pemrogramannya PictoBlock ya. PictoBlock itu aplikasi untuk belajar coding. Nah ini ya kita akan mulai belajar coding ya. Ini kenapa perlu belajar PictoBlock? Nah di sini kita manfaatnya itu membuat program sederhana, kemudian mengontrol robot, kemudian membuat animasi. Nah di sini kita akan belajar nih bagaimana ya. Walaupun baru pemrograman sederhana, tapi kita akan coba bagaimana menggunakan PictoBlock ya. Nah, coba kalian buka, ketik, udah terbuka PictoBlock, diketik.
Kita akan mencoba membuat program sederhana menjumlahkan 2 angka. Coba diklik si piktonya, kemudian pilih blok ini ya, nih, blocks. Nah, dia ini akan muncul. Ini namanya Tobi, ya. Si Tobi ini nanti akan kita program untuk menjumlahkan 2 angka. Si loading ya, sabar. Kemudian di sini kan dijawab pakai as ya, as. Nah, ini menjawab. Nih di sini masukkan. Sampai sini bisa mengikuti 5. Oke, hasilnya adalah 0 ya. Berarti ada yang salah nih ya. Harusnya berapa hasilnya? Kita cek nilai A ditambah hasil adalah nilai ini mana? Nilai A. Ini nilai B, hasil nilai A ditambah nilai B. Udah benar sih ya? Hah? Nah, hasilnya adalah coba ini ada yang salahnya di mana? Ini udah betul. Ini ke 1, ini kedua. Ini A. Ini B. Kemudian ini nilai A, ini nilai B. Oke, udah betul. Nah, ini coba ya, yang punya teman kalian nih, pakai ini aja dulu. Coba. Ini ada yang udah ini ya. Tampilkan. Ini ada teman kalian, ada yang sudah sukses. Coba kita tampilkan di depan. Coba perhatikan ya. Oh, nama saya Tobi. Kita bikin program penjual doang. Ayo, masukkan angka ke 1. Ketik berapa? Nah, kemudian masukkan bilangan kedua. Katanya perintahnya. Kita ketikkan benar-benar hasilnya adalah, nah ini ya seperti ini tampilannya. Jadi kalian bisa merubah-rubah. Nah, ini udah. Coba. Ini udah ini ya. Ini ada lagi teman kalian nih, pakai apa? Suasananya. Oke ya, udah bagus ya. Tinggal di ini mau menambahkan suara boleh, atau si Tobinya gerak-gerak juga boleh ya, bisa, sangat bisa sekali. Coba. Ini di situ ada sound, bisa menambahkan. Suara kita bisa direkam juga. Nah, kita lihat, hai, katanya nama saya Tobi. Kita buat program pengeluaran yuk. Masukkan bilangan ke 1. Coba diketikkan berapa? 3, enter. Masukkan bilangan kedua. Oke, enter. Hasilnya adalah, ini belum dimasukin ininya. Hasilnya. Nah, ini tapi kurang lebih seperti ini ya. Dia akan ini. Kita ulangi lagi ke sini berarti. Kembali lagi. Nah, coba kita cek mana ininya. Promnya tadi ada yang kurang. Tadi kurangnya hasil. Masukkan hasilnya ya. Hasil ke kolom itu. Ada lagi yang sudah? Ya. Nah, ini ya, jadi sudah ada beberapa yang sudah sukses. Untuk yang lainnya boleh mencoba ya. Nanti bisa dikombinasikan dengan suara. Kemudian si Tobinya bisa bergerak-gerak, memutar 180 derajat, atau joget gimana ya, bisa itu. Ini. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih untuk pembelajaran pemrograman PictoBlock ya. Baik, selanjutnya kita akan ini Ibu akan memberikan post-test ya ke kalian. Ibu akan kirimkan ke grup WA. Nih, silakan dikerjakan untuk post-testnya. Silakan. Post-testnya silakan dikerjakan. Dibuka di handphone ya. Ibu sudah kirimkan ke ya. Bilang. Ini silakan buka dulu untuk post-testnya. Ya, silakan kerjakan. Ya, Ibu cabut dulu ya.
Maaf ya. Ups. Ya, silakan kerjakan post testnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Ya. Minta akses. Sebentar. Ya, silahkan. Bagaimana? Nah, tadi kalian sudah menyimak ya? Yes, mantap skornya. Ya, udah 5 nih yang mengerjakan. Yang lainnya. Oke, masih ada waktu, silahkan kerjakan dulu. Sudah selesai? Oke, terima kasih yang sudah menyelesaikan post testnya. Luar biasa ya kalian, nilai-nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan sebentar. Ya, untuk selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran sekarang ya. Bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran hari ini tentang algoritma dan pemrograman PictoBlock? Siapa yang mau ke depan menyampaikan refleksinya? Silahkan. Gimana pembelajaran hari ini? Siapa yang menyampaikan? Nadia? Ya? Boleh? Silahkan. Ya. Dari laki-laki mungkin bagaimana refleksi untuk pembelajaran hari ini yang akan disampaikan? Silakan perwakilan. Ya, silakan. Ya. Untuk pembelajaran kali ini itu sangat seru, sangat menarik karena di sini juga kita belajar bagaimana cara algoritma, terus dijelaskan apa fungsi dari algoritma, serta ini juga bisa dijadikan dan diaplikasikan untuk kedepannya yang mempermudah kita untuk bermain komputer ataupun elektronik lainnya. Oke. Ya? Sudah, Ibu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk laki-laki nih. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Satu orang lagi. Ya, silakan. Perli, boleh? Ya. Silakan ke depan. Silakan. Jadi menurut saya untuk pembelajaran algoritma kali ini sangat menyenangkan. Apalagi kita bisa bikin kayak animasi sendiri juga kan dari Tobi. Terus cerita dari Tobi tadi gimana menurut Perli? Gimana ya, kayak apa ya? Kita bisa membuat ya animasi suara segala macam. Bisa membantu teman juga kalau misal atau misal bisa buat video tugas. Iya. Makasih Bu. Oke, gitu aja. Oke, ya terima kasih untuk Feli, tepuk tangan. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan ya sampai sekian. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu kita akan mencoba PictoBlock-nya untuk tadi penjumlahan mungkin dengan perkalian atau nanti operasi matematika yang lainnya ya.
Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian, terima kasih.